Halo teman-teman 2020. Nggak kerasa ya bentar lagi udah UTS. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan tutor UTS 2020 dengan mata kuliah Statistika Elementer. Tutor UTS ini akan terbagi menjadi dua part, yaitu part 1 dan part 2. Oke, jadi soal yang dibahas ini adalah soal-soal UTS 2019 mata kuliah Statistika Elementer. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Sekarang kita akan membahas untuk soal statistika elementer, soal UTS ya yang tahun 2019. Di sini untuk nomor 1, kita punya soal untuk diberikan data ya lama hidup dalam tahun dari 50 nasabah perusahaan asuransi ABC setelah mendaftar pada tahun dan kategori umur yang sama di suatu kota yang dinyatakan dalam diagram batang daun. Oke, di sini kan dinyatakan dalam diagram batang daun, di mana keterangannya untuk batang ini adalah nilainya puluhannya, berarti yang ini nih batang tuh, yang sebelah kiri. Itu adalah puluhannya, dan untuk yang daun ada nilai satuannya. Untuk soal yang A, dilihat dari bentuk diagram batang daun tersebut, menurut Anda bagaimana bentuk distribusinya? Kan bisa dilihat ya kalau ini kita tarik garis, kira-kira kan berbentuk seperti ini kan? Ini kan kita tahu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah skew right ya. Maka di sini jawabannya ada skew right. Ini normalnya nggak perlu. Jadi skew right aja jawabannya. Selanjutnya untuk soal yang B, tentukan nilai minimum, maksimum, kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga dari data tersebut. Untuk nilai minimalnya bisa dilihat dari yang puluhannya 0 ya, satuannya 3. Ya, itu kan yang paling kecil nilai minimalnya. Maka adalah 3 jawabannya. Lalu untuk maksimalnya bisa dilihat dari puluhan yang terbesar. Batangnya kita yang terbesar itu adalah 3 ya. Lalu satuannya 2, 32 nilai maksimalnya. Selanjutnya untuk kuartil pertama, itu adalah kuartil 1 itu adalah data ke banyaknya data kita ditambah 1 dibagi 4 ya. Banyaknya data kita kan ada 50 nih. Kan ini dari 50 nasabah perusahaan. Maka didapat bahwa kalau data kita 50 kan berarti 50 tambah 1, 51 ya, dibagi 4. Maka nanti dihitung didapat data ke 12,75. Maka kita lihat data ke 12. Dihitung berarti ini 3 kan data pertama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 kan berarti datanya nilainya adalah 7 ya. Nah, kan ini udah kelebihan 0,75 ya. Maka data ke-12 kita yaitu 7. Di sini kan data ke-12 yaitu 7 ditambah data selanjutnya kan data ke-13 dikurangi data ke-12. Ya, data ke-13 juga adalah 7. Nanti bisa dihitung sendiri. Dikurangi data ke-12 juga 7. Jadi data ke-13 dikurangi data ke-12 dikalikan kelebihannya adalah 0,75. Nanti didapat nilainya adalah 7 ya. Ini adalah kuartil pertama kita. Lalu untuk median, atau disebut juga kuartil kedua ya. Berarti data ke N plus 1. Jadi data kita ditambah 1 dibagi dengan 2. Nanti kalau dihitung didapat data ke 51 bagi 2, yaitu adalah 25,5. Maka kita lihat data ke 25, nanti bisa dihitung, itu nilainya adalah 10 ya. Selanjutnya, setelah menentukan data ke 25, kan ini ada kelebihan 0,5. Selanjutnya kita lihat data ke selanjutnya. Setelah ke 25 kan berarti data ke 26 ya. Nah, data ke 26-nya adalah 11. Nanti dihitung ke 11, yaitu 11 dikurangi data ke 25. Jadi data ke 26 dikurangi data ke 25 dikalikan dengan kelebihannya, yaitu 0,5 kan. Nanti didapat jawabannya adalah 10,5. Ini adalah mediannya. Selanjutnya, untuk kuartil 3, itu adalah data ke 3/4 dikalikan N plus 1. Data kita ditambah 1 ya. Nanti didapat adalah data ke 38,25. Ini adalah data ke 38,25 ya. Nanti bisa dilihat data ke 38 kita kan 16. Nanti selanjutnya ini tuh adalah data ke selanjutnya setelah 38 ada data ke 39 ya. 16 juga dikurangi data ke 38 yang 16 dikalikan kelebihannya 0,25. Nanti bisa dihitung bahwa ini jawabannya adalah 16.
Itu adalah kuartil 3 kita ya. Selanjutnya, untuk soal yang C, dengan menggunakan nilai EQR, apakah data ini terdapat pencilan? Jika iya, tuliskan nilai yang menjadi pencilan. Oke, berarti itu kita akan melihat pagar dalam dan pagar luarnya, atau batas atas dan batas bawahnya ya. Untuk pagar dalam ini PD disingkat, itu adalah batas bawahnya. Cara menghitungnya adalah kuartil 1 dikurangi 3/2 dikalikan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Nah, nanti kalau dihitung tinggal disubstitusi aja kuartil 1-nya kan tadi udah dihitung 7 dikurangi 3/2 dikalikan 16 ini kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nanti didapat nilainya minus 6,5. Ini adalah batas bawahnya ya. Jadi ini adalah batas bawah. Ini batas bawahnya. Setelah menghitung batas bawahnya, kita hitung juga batas atasnya, yaitu kuartil 3 ditambah 3/2 kali kuartil 3 kurang kuartil 1. Sama seperti tadi, disubstitusi saja nilai kuartilnya, kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Didapat ini nilainya ya, batas atasnya ini. Setelah menghitung batas atas dan batas bawah, kita lihat ada nilai dari data kita nggak yang melebihi batas, yang lebih kecil dari batas bawah kita dan atau lebih besar dari batas atas kita. Nah, kalau kalian lihat, yang lebih besar dari 29,5 itu ada ya, data yang ini kan 32 ya. 32 itu berarti termasuk data pencilan di sini. Selanjutnya untuk menggambar box plot, bisa dilihat untuk ini boxnya, di sini adalah kuartil 2-nya ya. Ini kuartil 1-nya, ini kuartil 3-nya. Oke, itu adalah untuk ujung-ujung di boxnya. Bisa dilihat nilai kuartil 1-nya kan 7, kuartil 2-nya 10,5, kuartil 3-nya 16. Selanjutnya, kita lihat untuk batas bawah kita. Batas bawah kita kan di minus 6,5, maka ditarik garis putus-putus ya di sini tuh. Dan batas atas kita 29,5, ditarik garis putus-putus. Lalu untuk garis yang di box plot ini, kita tarik hingga data yang sebelum batas bawah kita. Kan kalau untuk garis yang ini, data sebelum batas bawah kita adalah nilainya 3 ya. Lalu kalau yang ini, garis yang ini tuh untuk data, kita tarik hingga data yang sebelum batas atas kita. Batas atas kita kan 29,5. Kalau kalian lihat datanya, data sebelum 29,5 adalah 27 ya. Maka ditarik sampai 27. Bisa dilihat bahwa 32 yang tadi merupakan pencilan, ini ada di luar dari batas atas kita ya. Pembahasan nomor 2. Oke, jadi sekarang kita mau bahas yang nomor 2. Ini kan dikasih 8 data kan. Terus ini ada nilai tes sama nilai ulas. Yang diminta tuh di A, kita hitung buat koefisien korelasinya. Yang di B, kita bikin garis regresinya dengan X-nya tuh UTS, Y-nya UAS. Nah yang C, kita disuruh prediksi nilai UAS-nya berapa kalau nilai UTS kita 85 berdasarkan dari garis yang udah kita, garis regresi yang udah kita temuin di B. Oke, sebelumnya kita mulai dengan rumusnya guys. Jadi kan yang A kan disuruh cari regresi. Itu SXY per SXSY. Nah, SXY ini ada dua rumus. Sigma XY min X bar dikali YI min Y bar di per N min 1. Satu lagi itu ada Sigma X YI minus Sigma XI dikaliin Sigma YI di per N dibagi N min 1. Nah, ini rumus buat XXY. Terus, kalau buat SX-nya sendiri, ada Sigma XI kuadrat minus Sigma XI dikuadratin per N dibagi N min 1. SY ini juga Sigma YI kuadrat minus Sigma YI kuadrat per N bagi N min 1. Nah, terus di yang A, diminta koefisien korelasi kan, berdasarkan rumus yang tadi di atas ini, kita bisa dong nyarinya dong. Bisa pakai rumus yang ini atau yang ini, tapi kita juga di pernya itu yang ini. Ini tuh bebas mau pakai yang manapun, tapi kalau gue prefer yang nggak usah nyari X bar dan Y bar.
Dan kalau kalian punya kalkulator, pasti punya sih. Ini kan statistika kan. Jadi kita boleh hitung pakai kalkulator. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator tuh ada yang namanya regression calculator. Nah, dari sana tuh ketemu langsung R-nya. Jadi kita dapetin R-nya tuh sekitar 0,6354. Itu kalau kita buletin ke atas hasilnya 1. Nah, karena dia hasilnya positif dan 1, berarti hubungannya dia tuh positif strong. Nah, positif strong ini, itu tuh dia punya arti, berarti dari antara min 1 dan 1, dia tuh linear. Karena linear ini, jadi kita bisa lanjut ke nomor 2. Di yang B. Yang B ini kan, dia bilang X-nya UTS, Y-nya UAS. Nah, karena dia linear, berarti kan satu variabel kan? Jadi Y sama dengan A tambah B X. Kayak gini. Nah, gimana sih cara cari A sama B-nya? Pertama tuh kita cari B-nya dulu, karena B-nya tuh lebih gampang. X sama dengan R, SY bagi SX. Ini rumusnya. Terus kalau yang buat A, rumusnya tuh Y bar ditambah B X bar. Nah, ini alasan kenapa kita harus nyari B-nya dulu. Karena kalau kita nggak ada B-nya, kita nggak bisa dapetin A-nya. Dan sama kayak nomor yang A, kita tuh bisa cari ini di kalkulator yang regression calculator. Jadi tuh B-nya langsung keluar dan A-nya juga langsung keluar. Nah, dari kalkulator itu kita dapat B-nya tuh sekitar 0,8490. Yang A-nya kita dapat 8,7304. Kan A-nya udah ketemu dan B-nya udah ketemu, jadi kita dapat dong persamaan garisnya. Jadi Y-nya sama dengan 8,7304 ditambah 0,8490 X. Jadi ini persamaan regresinya. Terus yang C, berdasarkan persamaan regresi yang ini, kita cari nih nilai UAS-nya berapa. Kalau kita tahu UTS-nya 85. UTS ini X ya guys, jangan lupa, kayak yang udah diomongin di atas tadi. Jadi langsung aja kita masukin Y sama dengan 8,7304 ditambah 0,8490 dikali 85. Jadi 8,7304 ditambah 72 1650. Ini tuh hasilnya jadi 80,8954. Jadi perkiraan nilai UAS kita tuh 80,8954. Kalau nilai UTS-nya 85. Nah, kalau udah ketemu, jangan lupa bikin kesimpulan. Jadi, kesimpulannya tuh prediksi nilai UAS jika UTS sama dengan 85 adalah 80,8954. Nah, ini dia jawabannya guys. Jadi ini jawaban yang nomor C. Ini jawaban yang nomor B. Dan ini jawaban yang nomor A. Sekian, makasih. Oke, sekian pembahasan dari nomor 2. Kita akan lanjut ke nomor 3. Kita hari ini bakal bahas tentang soal yang menggunakan rumus distribusi Poisson atau Poisson. Nah, sebelum ngerjain soalnya, kita lihat dulu dari rumusnya. Rumus dari distribusi Poisson ini kita tulis F K lambda sama dengan lambda pangkat K dikali E pangkat min lambda per K faktorial, di mana E itu adalah basis logaritma natural yang biasanya kita tahu nilainya itu adalah 2,71828 dan sebagainya. Terus di sini ada K. K itu jumlah kejadian
suatu peristiwa. Nah, ini adalah jumlah kejadian satu peristiwa. Untuk K faktorial, tinggal kalian faktorial aja dari K-nya. Dan untuk lambdanya, itu adalah bilangan real positif. Bilangan real positif ini dilihat dari peristiwa yang terjadi dalam interval tertentu. Nah, ini sama kayak nilai harapannya. Jadi, kalau ini bisa dilihat dari yang misalnya banyak kecelakaan per minggunya rata-rata 3 untuk yang di perempatan Q. Sama rata-rata kecelakaan per minggunya untuk di perempatan R tuh 1,5. Jadi nanti lambdanya diisinya 3 kalau untuk perempatan Q sama 1,5 untuk perempatan R. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut ke cara ngerjainnya. Nah, jadi di sini kita jawab. Nah, soal yang pertama, kan katanya A itu menyatakan peluang banyaknya kecelakaan di perempatan Q lebih besar dari nilai rata-ratanya. Berarti, kita bisa bilang kalau peluangnya itu X lebih besar dari 3. Ya kan? Karena dia mintanya yang lebih besar dari nilai rata-ratanya. Terus, berarti kalau cara jawabnya tinggal 1 dikurangin peluang yang sebelumnya. Px sama dengan 0, tambah Px sama dengan 1, tambah Px sama dengan 2, tambah Px sama dengan 3. Ini kenapa kayak gini? Karena kita mau cari nilai yang lebih besar dari 3. Jadi kita ngurangin nilai sebelum 3 dan termasuk 3, yaitu yang 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk itu, terus kita tinggal masukin deh 1 minus 3 pangkat 0 dikali pangkat min 3 per 0 faktorial. Terus ditambah 3 pangkat 1 dikali E pangkat 3 per 1 faktorial, ditambah 3 kuadrat kali E pangkat min 3 per 2 faktorial, ditambah 3 pangkat 3 kali E pangkat min 3 per 3 faktorial. Nanti hasilnya tinggal 1 minus 0,050 ditambah 0,1494 ditambah 0,2240 ditambah 0,2240. Nanti kalian dapat hasilnya 1 min 0,6474 kemudian 0,3526 gitu. Jadi caranya kayak gitu. Nah, buat yang B juga sama aja, cuman bedanya kan dia mintanya lebih dari rata-ratanya nilai untuk di perempatan R, berarti tinggal ditulis untuk B itu peluangnya X lebih dari 1,5, dimana berarti kita kurangin di yang 1 min peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 Nah, kayak gini kan. Jadinya nanti tinggal didapetin, dimasukin ke rumus kayak yang di atas, 1 minus 1,5 pangkat 0 dikali E pangkat min 1,5 per 0 faktorial ditambah 1,5 pangkat 1 dikali E pangkat min 1,5 per 1 faktorial. Jadi kalian akan dapat 1 minus 0,2231 ditambah 0,3347. Nah, hasilnya 0,4422. Ini. Nah, ini kenapa cuman sampai 1? Karena kalau misalnya sampai 2, dia udah melebihi untuk yang 1,5 kan. Nah, karena ini banyaknya kecelakaan adalah hitungannya
bilangan bulat, jadi nggak bisa dimasukin 1,5, jadi hanya sampai 1 aja. Nah, makanya itu ditulisnya 1 minus peluang kejadiannya ketika gak ada kejadian atau 0 kejadian, peluang kejadian dan peluang kejadian saat 1. Nah, makanya dari itu didapetin 0,4422 gitu. Nah, jadi begitu aja untuk pembahasan yang distribusi Poisson ini. Tinggal dilihat dan diperhatiin untuk K-nya sama lambdanya jangan sampai kebalik. Dah, thank you. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Kita lanjut ke part 2.